angkat kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur pada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pelihara kami, keluarga kami, semua bangun tubuh yang sehat. Dan pada pagi yang cerah, sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan Engkau, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan maka Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjawaban kekuatan hidup kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, kemudian kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Amsal pasal 10 ayat pertama sampai ayat 32. Tapi kita bagi dua bagian ya. Amsal pasal 10 ayat pertama ayat 16, besok ayat 17 sampai ayat 32. Kumpulan Amsal-amsal Salomo. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangannya lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur waktu panen, membuat pemalu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengabdikan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian mendapat hikmat, tapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerja yang orang benar membawa kepada kehidupan. Oke, kita perhatikan satu ayat buat kita pagi ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-12 saja ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Firman Tuhan berbicara kepada kita ini. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Berapa banyak rumah tangganya hancur, berapa banyak warga kandung rusak, berapa banyak pekerjaan rumah rusak, bahkan berapa banyak kedamaian di situ, di suatu daerah, satu kota jadi rusak. Kenapa rusak? Sebab ditangkap kebencian. Kebencian itu yang timbul sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Kebencian itu sesuatu yang tidak baik. Kebencian ditanamkan oleh iblis kepada manusia sehingga menimbulkan pertengkaran. Saya percaya saya dan saudara hidup bahagia. Kebahagiaan bukan ukuran Tuhan, bukan ukuran harta. Kebahagiaan itu datang kalau kita punya roh pengampunan antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, dan saudara tetangga dengan tetangga, dan selanjutnya dengan selanjutnya. Kedamaian jadi dambaan setiap pribadi, setiap manusia, apa rumah tangga, bahkan setiap insan rindu damai.
Kenapa timbul kebencian? Karena tidak ada roh pengampunan. Oh, si A bisa mengampuni, atau suami bisa mengampuni kesalahan istri, atau istri bisa mengampuni kesalahan suami, atau orang tua bisa mengampuni kesalahan orang anaknya, dan anak bisa mengampuni kesalahan orang tua, atau teman dengan teman. Semua akan beres. Tetapi kalau tidak ada pengampunan, yang timbul akan terjadilah pertengkaran yang membuat rumah tangga rusak. Maka berapa banyak perceraian sekarang terjadi? Berapa banyak perceraian, permusuhan? Intinya itulah dikatakan kebencian. Saling menyalahkan. Oh, tapi kalau dia punya pengampunan, ceritanya lain. Kapan datang pengampunan? Itu apa dikatakan kasih. Firman Tuhan kata kasih menutupi segala dosa. Maka Tuhan memberikan kepada kita kasih yang Tuhan berikan. Yang Roma 5:8, ketika kita masih berdosa, Allah telah berikan kasih-Nya. Dia berikan anak yang tunggal, ya, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa. Bukan ketika kita benar, tidak. Ketika kami masih berdosa. Itulah kasih Allah. Kasih Allah juga dilimpahkan kepada manusia, dan manusia harus mempraktekkan sifat daripada Allah, kasih. Kalau semua ada kasih, semua beres. Soalnya kan bahagia, soalnya kan tenang, sekalipun ada kesederhanaan, sekalipun gaji yang pas-pasan, soalnya kan tenang karena kasih. Kasih juga salah satu sabar. Di dalam pandemi ini diajar untuk kasih, sabar. Dalam pandemi ini badai pasti berlalu. Sabar sesuatu melangkah. Tapi kalau bikin kasih, dia bikin kesabaran, menerima dengan apa yang ada ceritanya. Maka bikin kasih yang dari Tuhan, kasih yang dari surga, mengalir dalam hidup saudara pada pagi hari ini. Rumah tangga saudara diberkati Tuhan. Kalau berkasih, orang berpikirnya cerdas, gak mumet. Karena bertengkar, ya pikirnya mumet, timbullah persoalan yang gak perlu terjadi tapi terjadi. Tapi kalau dari kasih yang dari Tuhan mengalir dalam hidup saudara pada pagi hari ini, ya, saudara juga mengalami kasih Tuhan. Dan cara makan minum, saudara masa tahu, cara makan minum bicara bangsa-bangsa yang benar Allah, tapi Bapa surga tahu saudara. Tanpa saudara mengucap, dia sudah tahu. Tanpa saudara menjerit, dia sudah tahu. Bapa menyiapkan rancangan yang baik. Gak pernah Bapa membuat rancangan yang jelek, selalu yang baik. Kita ingat orang tua kita jadi orang tua, kita merencanakan anak kita yang baik. Apalagi Bapa surga, rencana dia baik adanya. Amin. Benar Bapa di surga, biar kasih yang dari surga boleh mengalir dari hidup kami, sehingga kami bisa menghindar dari kebencian, apalagi pertengkaran. Biar keluarga kami keluarga yang bahagia, anak-anak kami anak yang bahagia, sekalipun dan ekonomi yang terbatas dan situasinya mencekam. Terguna ada pandemi, kami tetap sabar, sebab kasih itu sabar dalam menghadapi hidup ini. Badai pasti berlalu, tepat dan percis, dan tidak terlalu Tuhan akan bercerita. Hanya kemurahan Tuhan, kau semua diizinkan Tuhan untuk mendidik kita sabar dan menanti kedatangan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan bekerja, kami akan berjaga setelah perjalanan kami berkira selamat, pulang dengan selamat, dan sepanjang hari ini apa yang kami pikirkan dan Tuhan kami siapkan Yehova Jireh. Hikmat-Mu Kau berikan buat kami, yang satu pribadi pun anak-anak kita Bapa virus corona, mereka lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu siang atau malam, pulang sama bertemu dengan keluarganya, dan malam tidurnya ada darah dan rumah tangga mereka semua
lindungi bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan dia besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Dan hamba berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, medis, relawan, TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan Tuhan, berkati kesehatan yang prima yang dari Tuhan. Mereka ada pejuang-pejuang yang gigih Tuhan, jangan satu pribadi pun terpapar. Tuhan tetap kekuatan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Dan Engkau lihat keadaan kami yang sedemikian rupa Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, hanya minta belas kasihan-Mu Tuhan. Bagi Engkau terlalu mudah untuk membuang virus ke tubir laut, hanya kemurahan Tuhan. Hamba tidak bisa memerintah Engkau, tapi semuanya belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia, buat manusia masih ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami mohonkan turunkan berkat. Bila berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di Tuhan Yesus Kristus, yang berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan saudara. Haleluya. Amin.